hampir 1 tahun vakum dari kompetisi liga dan absen di dunia internasional, angin segar berhembus di sepak bola tanah air. Kisah kelam 17 April 2015 saat Menpora Imam Nahrawi menandatangani surat pembekuan PSSI memasuki babak baru. Usai bertemu Presiden Joko Widodo hari Rabu lalu, Ketua Tim Ad Hoc Reformasi Agung Gumelar menyampaikan rencana pemerintah atas pencabutan pembekuan PSSI. Tentu sebuah kabar positif di tengah kelesuan sepak bola yang hanya diramaikan turnamen tanpa kejelasan program jangka panjang. Benang kusut yang berujung pada pembekuan PSSI bermula saat Kemenpora melalui BOPI menilai sejumlah klub Liga Indonesia belum memenuhi syarat. Saat kick-off 4 April 2015 bergulir, pemerintah mempertanyakan keikutsertaan Arema Kronos dan Persebaya dalam Liga. Kemenpora pun menegur PSSI dan berujung dengan pembekuan. Terlempar dari dunia internasional, FIFA mengajukan syarat agar pemerintah tidak mencampuri urusan PSSI. Sebagai pembantu Presiden, Menpora sedianya menjalankan arahan Presiden Joko Widodo atas rencana pencabutan pembekuan PSSI. Ya pemirsa, malam hari ini Talk to News spesial dihadirkan langsung dari kantor PSSI di kawasan atau di dalam Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sudah hadir 3 orang tamu saya dan juga supporter yang khusus datang dari Makassar, Jakarta, dan Bandung yang berada di belakang saya. Dan sebelum kita berdialog membahas akankah pemerintah benar-benar mencabut sanksi bagi PSSI yang berlaku sejak April tahun lalu, terlebih dahulu saya sampaikan berita dari kantor Kemenpora sore hari tadi dalam jumpa persnya. Menpora mengatakan pemerintah atau Menpora akan menyerahkan hasil kajiannya kepada Presiden untuk menentukan apakah status pembekuan PSSI dicabut atau tidak pada hari Senin mendatang. Maka sore hari ini kami sudah menyelesaikan kajian-kajian itu dan karena sore hari ini mungkin sudah jam 5, sehingga hari Senin yang akan datang kami akan menghadap kepada Bapak Presiden untuk menyampaikan hasil kajian terkait dengan pencabutan sanksi kepada FIFA. Berikutnya sanksi kepada PSSI, mohon maaf, FIFA mohon maaf. Terkait pencabutan sanksi kepada PSSI. Dan dalam kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa kami tidak pernah membekukan PSSI. Kami hanya memberikan sanksi administratif dengan tidak mengakui kegiatan PSSI. Dan pemirsa, telah hadir 3 orang tamu saya di kantor PSSI Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Di sebelah kiri saya ada Pak Nur Rahman, Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia. Selamat malam Pak Nur. Selamat malam. Apa kabar? Olahraga. Baik. Salam olahraga. Ya. Dan di sebelah kanan saya ada Ketua Tim Ad Hoc Reformasi PSSI Pak Agung Gumelar. Selamat malam Pak Agung. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan paling kanan adalah pemain bek kanan Tim Nasional Indonesia yang sekarang main untuk Martapura FC, Bung Isnan Ali. Selamat malam Bung Isnan. Selamat malam. Dan saya ke Pak Nur Rahman dulu. Pak Nur, tadi Menpora mengatakan sudah mengkaji dan kajiannya akan diberikan kepada Presiden hari Senin mendatang. Apa hasilnya? Apakah akan dicabut atau tidak sanksi bagi PSSI? Insya Allah akan dicabut. Akan dicabut? Ya. Jadi confirm ya? Ya, insya Allah. Tapi tentu dengan beberapa persyaratan seberapa jauh kajian-kajian diajukan itu memang sesuai dengan harapan-harapan pemerintah dalam hal ini Presiden menuju kepada apa yang mereka sebut sebagai reformasi sepak bola gitu. Apakah keputusan diambil sore tadi melibatkan BOPI, ada tim transisi dan juga tentunya Menpora dan timnya di Kemenpora, apakah keputusan itu bulat atau memang ada dissenting opinion misalnya, ada pendapat berbeda? Tidak, itu semua ditampung dari berbagai... Jadi 100% akan dicabut sanksi bagi PSSI, artinya kompetisi bisa bergulir lagi? Bisa, tapi belum tahu kapan. Ya, jadi kapannya itu yang memang jadi harus dicari jawabannya begitu. Apa alasan dari Kemenpora akhirnya mau mencabut sanksi bagi PSSI, Pak Nur Rahman? Memang sanksi itu bukan untuk selama-lamanya. Betul. Sanksi itu adalah suatu sanksi yang diberikan kepada PSSI karena ada suatu pelanggaran, dengan harapan dengan sanksi itu pelanggaran itu bisa dikurangi dan kemudian akan terjadi suatu reformasi, dan pada saat reformasi itu terjadi
sanksi itu akan dicabut. Baik, Pak Ya. Agung menanggapi akhirnya Kemenpora dalam kajiannya mengusulkan agar sanksi untuk PSSI dicabut. Komentar Anda Pak Agung? Ya syukur alhamdulillah ya. Jadi kalau memang nanti keputusannya pembekuan ini dicabut, Ya. yang diharapkan tentunya kita FIFA segera menindaklanjuti dengan mencabut suspension kepada Indonesia. Maka normal kembalilah kehidupan organisasi, normal kembalilah kehidupan kompetisi yang mereka nantikan ya. Dan Supporter semua- bisa datang lagi ke stadion untuk menyaksikan Iya. kesebelasannya berlaga seperti itu ya. dan terutama juga bagi para pemain. Betul. Ya, karena kompetisi ini menghidupkan banyak orang, berjuta-juta orang, ya, berjuta-juta orang. Sudah berapa lama Mas Isnan tidak merumput Dengan persisnya? dibekukannya PSSI saya rasa sudah hampir Setahun. mau setahun ya. April ya, sejak April. Ya, gitu sejak ya. April. Dan sekarang Anda main di Martapura FC ya. Ya. Dan masih Sekarang tetap Martapura tetap rutin latihan walaupun cuman dua kali dalam seminggu yaitu Selasa sampai Jumat, tapi kita tetap intens latihan karena ya itu tadi mudah-mudahan setelah pembukuan itu dicabut kita bisa melihat lagi teman-teman kita, adik-adik kita berkompetisi lagi dan kita bisa melihat tim nasional lagi bermain. Apalagi kan di sepak bola bukan cuma pemain bolanya tapi banyak pelaku sepak bola di luar sana yang mungkin merasakan dampak dari pembekuan PSSI. dan tentunya Anda berharap bisa dipanggil lagi ke tim nasional ya. kalau tidak timnas mungkin sudah lewat masanya. Mungkin untuk adik-adik kita ya. Dulu masa saya beliau. Oke, baik. Sama Bambang Pamungkas, sama siapa? Ismet Sofyan. Ismet Bek Sofyan. kanan andalan Indonesia Pak ya. Oh, iya. Setelah eranya Anang Ma'ruf ya. Iya. Baik, Pak Agung, apakah berita gembira dari kantor Kemenpora ini sudah disampaikan ke Pak Lanyala yang sekarang berada di Zurich, di Swiss? Sebetulnya begini ya, saya ingin meluruskan lagi ya. Oke lah ini sudah positif ya, tapi saya ingin meluruskan bahwa sebenarnya memang Bapak Presiden sudah memberikan perintah seperti itu. Di depan saya, di depan Pak JK ya, setelah menerima laporan dari Itu Rabu kemarin Pak di Istana ya. waktu pertemuan empat mata ini, empat masang telinga ini kan. Sudah jelas sekali supaya pembekuan segera dicabut, PSSI aktif kembali, kompetisi bisa berputar karena kompetisi ini sangat ditunggu oleh rakyat ya. Kemudian tetapi ini reformasi harus dilaksanakan. Butir-butir reformasinya dijelaskan. Cap. Saya rasa itu tidak ada masalah, kita siap. Memang komite Exco ini tugasnya memang melaksanakan reformasi sesuai keinginan Pak Presiden waktu disampaikan kepada utusan FIFA. Dan tentunya reformasi yang akan dilaksanakan oleh kami, ya, komite reformasi ini, harusnya bergandengan tangan sama pemerintah. Saya kemarin sudah ajak, ayo kita sama-sama deh kita awasi, nanti kompetisinya kita awasi, roda organisasinya kita awasi, dan kita lakukan langkah-langkah perbaikan yang tidak baik. Kita benahi yang tidak benar. Ya. Itu reformasi. Kita kalau ada isu mengenai masalah yang tidak benar, ayo kita cari, kita tuntaskan, gitu kan. Termasuk Sama-sama. ada dugaan pengaturan skor, Ya. ada masalah pengemplang pajak, Ya. gaji pemain tidak dibayar seperti itu. Itu salah butir-butir dalam reformasi ya itu yang diarahkan juga oleh Bapak Presiden. Sudah jelas ya. Jadi sekali lagi ya saya mohon jangan ada salah pengertian ya. Seluruh insan bola, supporters ya. Itulah yang terjadi bahwa kemudian tidak benar apa yang dikatakan Pak Agung. Saya ini dulu mantan pemain bola. Saya pembina bola, saya mantan ketua umum 3 kali menteri, 1 PSSI. kali ketua umum PSSI Ya, Pak ya. saya berusaha untuk berjiwa olahraga. Olahraga itu apa sih? Sportivitas. Ya. Jadi saya harus jujur. Apalagi saya seorang prajurit. Prajurit Sabta Marga, Pak Nur Aman. Nah, marga ketiga apa? Membela kejujuran, Pak kebenaran, Agung dan angkatan 8, Pak keadilan. Nur angkatan 70 Pak ya. Beliau 71 ya. 71 ya. Ada 71 Sedikit kan? jujur barangkali agak sedikit berbeda barangkali Pak. Oh. Mungkin barangkali, tapi Ya, semua mau oke. jujur gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itulah yang ada seadanya. Boleh dicek ke Pak JK, boleh dicek sendiri ke Pak Jokowi. Silakan, ya, memang itu. Jadi ini yang kemudian memberikan harapan besar. Ya. Dan saya minta sama beliau, sama Pak Presiden, hal yang positif ini boleh nggak setelah rapat ini saya akan laporkan ke FIFA? Oh silakan, sudah begitu. Jadi tolong deh ya seperti tadi Gatot Dewa Broto masih mengatakan Pak Agung GR. Ya Allah ya Robi, GR. Wah ini udah salah ini lagi ya. Ya mungkin
Tuhan lebih banyak harus mengampuni orang-orang ya. Saya rasa tidak begitu ya. Tidak begitu. Tapi oke lah, ini sudah lewat ya. Kemudian katakanlah memang mungkin menurut Pak Menpora perlu diadakan kajian dulu, silakan. Ya, katanya 2 hari, tapi nanti hari Senin katanya kan. Hari Senin akan diserahkan pada Presiden. Presiden ya. Saya yakin Presiden akan tetap dengan keputusannya. Saya yakin sekali ya. Karena waktu beliau memutuskan ini saya langsung hati kecil saya berkata, oh aku tidak salah memilih pemimpin gitu. Hati kecil saya. Ketika itu kronologi pertemuan seperti apa sih Pak? Dibuka oleh Pak JK, lalu Pak Agung berbicara, lalu Pak Presiden menimpali. Seperti itu Pak Agung? Iya, intinya gitu. Ya, intinya begitu. Persis yang diucapkan Presiden seperti apa Pak Agung? Yaitu setelah mendapat laporan dari Pak JK, saya juga memberikan laporan dari Kuala Lumpur bagaimana, apa arti kompetisi buat masyarakat ya. Terus kompetisi itu adalah jantung pembinaan, ya. Seorang pemain akan lahir dari satu kompetisi, akan menjadi besar karena kompetisi, tim nasional akan terbentuk karena kompetisi, dan tim nasional ini untuk diarahkan apa? Di event internasional, itu saya sampaikan. Nah setelah mendapat laporan lengkap, beliau kemudian menyimak, kemudian beliau ya sudah kalau gitu, nanti pembukuan dicabut supaya PSSI bisa aktif kembali, ya. Kompetisi bisa bergulir, tapi reformasi tetap harus dilaksanakan. Baik. Pak Nur, syarat reformasi disampaikan oleh Kemenpora apa saja nanti kepada Presiden Senin mendatang? Tentu Menpora tidak akan mungkin menyampaikan secara terbuka suatu kajian kepada Presiden sebelum Presiden membaca. Ya. Tapi yang pasti bahwa reformasi itu tentu menyangkut masalah organisasinya, menyangkut SDM-nya, kemudian sistem pembinaan dari tingkat paling tinggi ISL turun ke bawah sampai kepada tingkat di bawah itu, yang selama ini memang dirasakan ya, banyak yang kurang. Apakah reformasi itu termasuk mengganti Ketua Umum PSSI? Ada permintaan seperti itu dari pemerintah? Dari Saya pikir Kemenpora? sudah dibahas, oleh Pak Agung tadi sudah dibahas, dan kalau kami tidak akan pada kapasitas untuk membahas itulah. Artinya kalau ingin mengganti Ketua Umum PSSI harus melalui mekanisme KLB yang sesuai dengan statuta harusnya diusulkan oleh anggota 2/3 atau 50+1 Pak Agung. KLB itu kewenangannya ada di anggota. Bukan di PSSI, bukan di pemerintah. Bukan di tim transisi. Bukan tim transisi, bukan juga komite ad hoc ya. Adanya di anggota. 2/3 dari pemegang hak suara menginginkan bisa dilaksanakan. Atau 50+1 dari keseluruhan anggota PSSI menginginkan bisa dilaksanakan. Jadi soal kapan itu nanti KLB ya terpulang dari anggota. Kalau 2 bulan lagi anggota menginginkan ya bisa dilaksanakan. Gak usah nunggu 6 bulan. Baik. Tapi ya itu terpulang itu statuta mengatakan begitu. Ya. Baik, tetapi ketika KLB tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, katakanlah permintaan pemerintah 6 bulan, sementara Pak Agung minta waktu itu 1 tahun sempat keluar seperti itu. Apakah ini akan mengganjal untuk status pembekuan ini akan dicabut lagi atau seperti apa Pak Nur Rahman? Kalau itu menjadi fokus pertimbangan utama bagi pemimpin, bagi pimpinan negara ini sebagai pertimbangan utama yang tidak bisa dipilih ya, mungkin harus begitu. Tapi kalau Bapak dari sisi BOPI yang Bapak juga ikut serta di dalam perumusan sore tadi seperti apa Pak? Ya, kalau kami tadi kan mendengar. Kami itu sebenarnya BOPI itu sebagai pelaku di masa lalu yang menyebabkan ini semua terjadi. Sampai dengan munculnya SK katakanlah 01307 yang disebut dengan sanksi itu bukan pembukaan PSSI sebenarnya. Nah sekarang ada di kasasi Mahkamah Agung masih menunggu Pak ya? Itu keputusan yang memberikan sanksi kepada PSSI karena ketidaktaatannya terhadap keputusan BOPI, yang keputusan BOPI itu adalah tidak memberikan rekomendasi kepada Arema dan Persebaya karena ada temuan bahwa kedua klub tersebut itu punya masalah kepemilikan ganda. Nah, itulah yang kemudian oleh PT Liga tetap dilaksanakan tanpa rekomendasi BOPI dan tanpa rekomendasi polisi. Akibat karena itulah kemudian muncul peringatan ke-1, kedua dan ketiga, dan akhirnya muncullah surat pembekuan itu yang kemudian muncul lagi istilah ada semacam intervensi BOPI. Itulah yang menjadi titik awal dari semua proses munculnya FIFA memberikan ancaman. Baik, nanti kita lanjut lagi Pak Nur Rahman. Dan pemirsa, Talk to News langsung dari kantor PSSI di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta masih akan berlanjut usai pariwara berikut ini.